ma'muman lillahi ta'ala. Hampir 50 tahun, waktu hidupnya ia wakafkan untuk ngajar Al-Quran. Tiap huruf jadi ladang pahala tak berujung. Hidup sederhana tanpa pamrih di sebuah desa kecil di Wonogiri, Jawa Tengah, Pak Teno mengajarkan keindahan Al-Quran, bukan demi pujian, bukan demi bayaran, tapi karena cinta kepada kalamullah. Mungkin dunia tak mencatat namanya, tapi langit mengenalnya sebagai ahli amal. Alhamdulillah pejuang langit, saat ini saya akan menuju ke tempat Pak Teno yang lagi kerja. Ini saya udah ditemani sama Mbak Nur, anaknya Pak Teno. Mbak Nur, lokasi Bapak di mana ya? Di sebelah sana. Oke, nanti naik dulu ya berarti ya. Oke, jadi saya udah nggak sabar nih pengen ketemu sama Pak Teno. Yuk ikutin kita. Ini kita tadi numpang sama ibu-ibu yang baru aja selesai dari kondangan. Bismillah. Hati-hati Pak, jatuh Pak. Pejuang langit, di beberapa daerah, khususnya Jawa Tengah, pertengahan tahun biasanya jadi musim hajatan, seperti pesta rakyat. Dari hajatan ke hajatan, para warga sekitar menggunakan mobil truk seperti ini. Masya Allah, kebersamaan yang luar biasa ya. Sip, udah nyampe Mbak ya? Udah. Oke, alhamdulillah. Pak, Bu, makasih banyak ya. Udah diboleh numpang, saya turun dulu. Pamit ya, assalamualaikum. Alhamdulillah. Pejuang langit, di kampungnya, Pak Teno cuma petani kecil. Hasil ladang dipakai buat hidup, menyekolahkan anak, dan merawat istri yang sakit paru-paru. Tapi dakwah jalan terus, mengajar Quran keliling tanpa bayar, tanpa keluh. Padahal perjalanannya tidak mudah, tapi semangatnya, Masya Allah, tak pernah padam. Bapak tuh memang dari dulu tuh udah 40 tahunan jadi guru ngaji. Iya, dari mulai belum ada Islamnya itu masih Islam kayak Islam KTP gitulah, belum bisa di desa ini? belum bisa wudu, belum bisa sholat, belum bisa ngaji. Terus bapak waktu itu ngajarnya pindah tempat, terus waktu itu jalan kaki, berapa tahun jalan kaki, terus bisa beli sepeda itu ontel, terus habis itu bisa motor. Alhamdulillah, saya bisa jumpa langsung sama Pak Teno. Masya Allah pejuang langit, sederhananya gak main-main. Usia udah 60-an lebih, tapi semangat bertaninya masih ngegas terus. Pak Teno, hari ini nggak ada jadwal ngajar ngaji? Ini ada, tapi ini sebelumnya ngaji ini ngarit dulu. Terus mencari rupot. Baik. Pulang terus nanti mandi, dandan, terus jam 1 nanti berangkat pulang TPA. Sampai 5 titik. Pak Teno itu dulu ngajar ngajinya itu jalan kaki. Iya. Jaraknya jauh-jauh. Jauh-jauh, kurang lebih 10 kilo itu. 10 kilo jalan kaki, Pak? Iya, bebetan itu. Waktu awal-awal, itu kan ngajarin agama Islam ke warga di daerah sini. 82, belum ada tiang sholat. Itu dididik sedikit. Terus itu latihan wudhu, latihan sholat, lama-lama penuh. Terus bikin masjid, itu terus sekarang ya, ditempati untuk sholat, untuk TPA. Alhamdulillah. Saat balik ke desa, beliau lihat warga masih jauh dari ilmu agama. Niat baiknya tidak langsung diterima, dicibir, disepelekan. Bahkan kadang menjadi perlakuan tidak menyenangkan. Tapi semua dilalui dengan sabar demi cahaya Al-Quran. Kata guru saya, begitu juga ujian para nabi, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, dan seperti itulah telah kami adakan bagi tiap-tiap nabi musuh dari orang-orang yang berdosa. Warga yang dulu jauh dari sholat, sekarang sudah menegakkan sholatnya. Yang dulu enggan ke masjid, kini rame-rame merapat ke rumah Allah. Alhamdulillah. Pak Teno, Iya. saya pengen tahu Pak, Ya. Bapak itu jadi guru ngaji udah 40 tahun lebih. Iya. Sebenarnya apa sih Pak tujuan Bapak mau
melakukan itu? Kepengen itu orang-orang itu diparingi bagus akhlak semua. Tapi kan Bapak nggak dapat uang. Oh, enggak tahu. Ku dilalah kodrat ya Allah. Oh, Iya. ini saya sempat dengar. Ya. Katanya Bapak udah berangkat umroh. Sudah 23 ini. Oh, 2023? Iya. Itu siapa yang berangkatin? Anak lanang. Anak cowok. Anak cowoknya itu adiknya Mbak Nur berarti ya? Nakal itu. Wah, matal dan bandel nakal. Terus lama-lama itu kepengen sholat sekarang nek siang itu kerja, malam itu mondok. Oh, Yang nakal itu aku. mondok di? Di Badung. Masya Allah Pujo Langit, sekarang Pak Teno merasakan berkah yang luar biasa. Anak lelakinya yang dulu nakal dan sering bikin resah, sekarang jadi kebanggaan orang tua. Dan bisa memberangkatkan Pak Teno umroh ke Tanah Suci. Alhamdulillah, ini berkah dari kesabaran dan keikhlasan. Saya ini nangis senang itu nih. Waktu itu berangkat sendiri? Iya. Apa ibu ikut? Ibu kan waktu itu udah sakit, jadi sakit. nggak Oh, mampu. ibu udah sakit, jadi bapak Iya. yang berangkat ya? Iya. Jadi ceritanya gimana Mbak Nur? Dulu itu kan musim padi kayak gini kan, terus banyak hawa, tikus, burung gitu. Terus alhamdulillah punya bapak itu nggak ada. Nah, saya itu keliling 3 kali. Ya Allah. Saya ini ngupaini santri, jangan dimakan mesakne saya. Terus kalau wacane niku Dibacakan solawat sama Selawat bacaan nih, Quran. 3 kali. Masya Allah. Terus hilang. Saya boleh tahu nggak Pak, sholawat apa yang Bapak baca pada saat itu? Itu nariyah itu loh. Boleh dicontohin nggak? Iya, deh. Pak, Bisa, ya caranya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terus itu seperti itu, ya bisa. sambil keliling? Iya, keliling terus. Pergi sapi 3 Tiga kali. Oh, sampai 3 kali? Iya, 3 kali. Nggak ada hama? Tidak ada hama. Ya Allah, Aman. Masya Allah. Tikus aman, itu Burung aman. hama. Banyak sekali kisah jalur langit pertolongan yang tak masuk akal yang membuat urusan keluarganya mendapat kemudahan. Seakan Allah SWT membimbingnya dan meridhoinya. Musola di samping rumah Pak Teno inilah salah satunya yang selalu menjadi impian hidupnya. Alhamdulillah, tahun ini terwujud. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi ini Pak Teno, Oh, iya, ini musolahnya. musola yang dibikin ini. Tadi belum jadi nih. Jadi ini pembangunan udah berapa lama Pak? 7 bulan kurang lebih. 7 bulan, wah. Iya. Masya Allah, cepat juga nih 7 bulan. Iya. Musolahnya bagus ini. Bagus Nah, ya. kita sapa dulu nih Pak. Ya. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Mas Sumadi, jadi ini tuh tanah siapa sebenarnya? Ini yang separuh itu tanahnya Pak Teno, Ya. yang separuh itu tanah adiknya, tapi Adiknya. adik-adik ipar, tapi diwakafkan. Jadi Mas Sumadi, ini bapak-bapak di sini tuh dibayar atau bagaimana? Nggak ada yang bayar Bang, jadi istilahnya di sini itu cuma sukarela. Itu sukarela, jadi nggak ada yang bayar. Ini pun yang kerja ini cuma sedikit Bang, biasanya banyak. Misalkan ada pengecoran atau apa itu orang nyampe 30, 40. Allahu Akbar, Pujo Langit. Kini Pak Teno telah memetik buah perjuangannya. Puluhan tahun Pak Teno menancapkan tonggak Islam dan Al-Quran dengan peluh, doa, dan kesabaran. Kini, desa yang puluhan tahun lalu sunyi dari suara azan, sekarang kalimat Allah telah bergema di kampung-kampung. Al-Quran dilantunkan di mana-mana. Warga berbondong-bondong mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghidupkan dan memakmurkan masjid. Allahu Akbar. Pejuang Langit, tadi kita udah melihat musola yang sedang dibangun. Sekarang saya ingin memperlihatkan para pejuang langit di rumah gimana sih kondisi rumah Pak Teno. Ini dia saksi perjuangan Pak Teno. Terlepas Pak Teno udah puluhan tahun menjadi guru ngaji, tapi lihat kesederhanaan beliau. Nah, nih di sini kita bisa lihat juga nih, ketika Pak Teno sedang menunaikan ibadah umroh, Masya Allah sekali. Nah, di rumah ini juga dulu Pak Teno menyekat ini, ruang tamu ini dibagi dua, sebagian menjadi ruang tamu, sebagiannya lagi menjadi ruangan untuk mengajar puluhan
santri untuk belajar ngaji. Masya Allah sekali. Nah, tadi Pak Teno udah ganti baju untuk siap-siap mengajarkan ngaji buat anak-anak. Sayang, atau buju, sayang. Masya Allah. Nih, rame juga Pak ya yang belajar ngaji hari ini? Iya, nih. Alhamdulillah. Pak Teno, saya pengen nanya Pak. Kan Bapak udah berpuluh-puluh tahun nih Iya. ngajarin anak-anak ngaji. Iya. Berarti kalau Bapak sendiri khatam 1 bulan berapa kali? 5 kali. Pak Teno memang cuma petani kecil. Penghasilannya nggak seberapa, tapi tekad beramalnya luar biasa. Selalu mau berbagi manfaat buat orang lain. Bagi Pak Teno, itu sudah jadi nikmat yang ia syukuri setiap hari. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Bagi Pak Teno, bukan kekayaan dan harta yang menjadi tolak ukur kemuliaan, tapi kekayaan iman dan amal yang membuat seseorang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang brokoli ini itu hampir tiap malam dicuri Mas Anop. Masya Allah, bener-bener kayak aduh, hampir bener-bener nyerah aja gitu udah. Iya. Sampai ada akhirnya yang coba deh ke orang pintar bilang kan gitu, suka ada orang yang bilang Oh, gitu ya. sampai segitunya? Taunya pas besoknya ke kebun itu brokoli tuh habis Mas.